Novel Dokter Tanpa Tanding Ye Kui edisi yang ke-3122 hingga 3123. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Ning An menulis surat kepadamu. Ye Kui sedikit terkejut dan bertanya, apa yang dia katakan dalam surat itu? Kong Tianxia berkata, Ning An bertanya kepadaku apakah aku tahu cara memasuki dunia bawah. Dia juga berkata bahwa jika kamu pergi ke dunia bawah, dia sangat khawatir tentang keselamatanmu. Bagaimana aku tahu cara memasuki dunia bawah? Kong Tianxia tersenyum pahit dan berkata, Saudara Ye, kamu tahu, meskipun aku telah membaca banyak buku selama bertahun-tahun, semuanya adalah buku-buku orang bijak. Selain itu, aku telah menutup telinga terhadap dunia luar. Aku tidak tahu apa-apa tentang dunia bawah. Hati Ye Kui tergerak. Jadi, kamu pergi untuk bertanya kepada guru. Ya, Kong Tianxia berkata, guru adalah seorang sarjana langit dan bumi, dan dia sangat berpengalaman dalam zaman kuno dan modern. Ditambah lagi, aku juga khawatir tentang keselamatanmu, jadi aku bertanya kepada guru. Apa yang dikatakan guru? Ye Kui bertanya, guruku mengatakan kepadaku bahwa klan dunia bawah sangat misterius, dan dia tidak tahu bagaimana cara memasuki klan dunia bawah. Ketika Kong Tianxia mengatakan ini, raut wajah gembira muncul di wajahnya, dan dia berkata, aku tidak menyangka bahwa saudara Ye akan keluar dari klan dunia bawah secepat ini, dan juga mendapatkan keberuntungan klan dunia bawah. Ini benar-benar alasan untuk merayakan. Ye Kui tersenyum, yang berarti dua orang lagi tahu bahwa dia akan pergi ke klan dunia bawah. Konfusius dan sang guru, apakah kamu sudah membalas Ning An? Tanya Ye Kui. Tentu saja aku kembali. Kong Tianxia berkata, aku hanya bisa mengatakan yang sebenarnya dan memberitahu Ning An apa yang dikatakan guru. Apakah guru biasanya tinggal di Akademi Jixia? Ye Kui ingin bertanya apa reaksi guru setelah mengetahui bahwa dia pergi ke dunia bawah, tetapi dia takut tidak pantas untuk bertanya secara langsung. Kong Tianxia mengangguk. Ya, guru tinggal di Akademi Jixia sepanjang tahun dan jarang keluar. Kadang-kadang dia tidak keluar selama beberapa tahun. Ye Kui berpikir, kultivasi guru sangat tinggi sehingga bahkan jika dia keluar secara diam-diam, Kong Tianxia mungkin tidak mengetahuinya. BTW, Saudara Kong, aku punya pertanyaan. Pelajaran. Awalnya, mereka telah belajar di Akademi Jixia. Sebuah kedamaian yang langka, dan sang guru merasa lega untuk membiarkan para siswa pergi untuk mendapatkan pengalaman. Setelah mengatakan itu, Kong Tianxia memandang Nangong Xiao Xiao dan bertanya, Miss Nangong, petualangan seperti apa yang Anda dapatkan? Nangong Xiao Xiao menatap Ye Kui dan bertanya, Guru, bolehkah saya memberitahu Anda? Ye Kui tersenyum dan berkata, Saudara Kong adalah murid langsung guru, bukan orang luar. Tidak apa-apa. Nangong Xiao Xiao kemudian berkata, Guru meminta guru dan saya untuk minum air mancur awet muda, memakan buah roh merah, dan juga mengajak kami pergi ke perpustakaan. Apa? Kong Tianxia sangat terkejut hingga bola matanya hampir jatuh ke tanah. Mengapa kamu memiliki ekspresi seperti itu? Nangong Xiao Xiao merasa bingung. Kong Tianxia berkata, kau tahu, aku bahkan belum meminum air mancur awet muda. Di seluruh Akademi Jixia, hanya adik perempuanku yang telah meminum air mancur awet muda. Sedangkan untuk buah roh merah, aku telah memakan setengahnya. Setengah. Nangong Xiao Xiao bingung. Kong Tianxia berkata, Chaoyang dan aku berbagi buah utuh. Buah roh merah hanya berbuah setiap 10.000 tahun, dan hanya 3 buah yang dihasilkan setiap kali, dan 1 di antaranya tidak dapat dipetik. Guru sangat menghargainya. Begitu. Nangong Xiao Xiao tersenyum dan berkata, sepertinya guru sangat baik kepada kita. Lebih dari sekadar baik, sekarang aku benar-benar curiga bahwa kalian adalah murid langsung guru. Kong Tianxia berkata, kau tidak tahu, sebagai murid langsung guru, Chaoyang, aku, dan adik perempuanku hanya pernah ke perpustakaan 1 kali. Ngomong-ngomong, kau pergi ke lantai berapa? Ye Kui menjawab, guru menyuruh kami untuk langsung ke lantai 18. Tidak mungkin, kau benar-benar pergi ke lantai 18. Kong Tianxia membelalakkan matanya dan berkata, aku belum pernah ke lantai 18. Sejauh yang aku tahu, sejauh ini, kau adalah satu-satunya orang yang pernah memasuki lantai 18 selain guru. Nangong Xiao Xiao dan Ye Kui saling memandang, dan ada keterkejutan di mata masing-masing.
Guru sungguh baik padamu, kata Kong Tianxia dengan rasa iri. Pada saat yang sama, ada sedikit tanda kehilangan di antara alisnya. Ye Kui menghiburnya, dengan bakat dan kekuatan saudara Kong, aku yakin Tuan akan segera mengizinkanmu memasuki lantai 18. Sejujurnya, setelah mendengar apa yang dikatakan Kong Tianxia, Ye Kui merasa sedikit bingung. Karena bahkan para murid langsung tidak diperbolehkan memasuki lantai 18, mengapa sang guru membiarkan dia dan Namong Xiao Xiao memasuki lantai 18? Sang guru terlalu baik terhadap mereka. Namong Xiao Xiao berkata kepada Kong Tianxia, Guru, Anda telah begitu baik kepada kami sehingga saya tidak tahu bagaimana saya dapat membalas Anda. Di masa mendatang, jika Akademi Jixia Anda membutuhkan pavilion Rongbao kami atau sumbangan pribadi saya, beritahu saya saja. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda, tidak peduli seberapa sulitnya. Kong Tianxia menyingkirkan kekecewaannya, tersenyum bebas dan berkata, Nona Namong, Anda tidak perlu bersikap sopan. Saya mengenal guru dengan sangat baik. Dia tidak pernah meminta imbalan apapun. Anda memang seorang sarjana yang hebat, kata Namong Xiao Xiao dengan hormat. Setelah itu, mereka bertiga duduk di halaman belakang, mengobrol hingga malam tiba. Akhirnya, guru menyiapkan makanan. Kami makan malam di halaman belakang. Guru membawa hidangan terakhir ke meja dan berkata sambil tersenyum. Tuan Ye, Nona Namong, datanglah dan cobalah masakanku. Ye Kui melirik hidangan di atas meja. Meskipun semuanya adalah hidangan vegetarian, masing-masing lezat dan menggugah selera. Namun, dia sedikit bingung dan bertanya-tanya, di mana burung pegar dan kelinci yang diburu Kong Tianxia. Kong Tianxia juga memperhatikan hal ini dan bertanya, Guru, mengapa hanya ada sayuran? Di mana dagingnya? Ziqian berkata, Kakak, guru mengubur semua burung pegar dan kelinci yang Anda tembak. Dikubur, seru Namong Xiao Xiao, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Sang guru berkata dengan tenang, semua makhluk memiliki roh. Bahkan makhluk yang sudah mati pun tidak dapat dimakan. Jadi saya mengubur mereka agar mereka dapat beristirahat dengan tenang. Kong Tianxia merasa sedikit malu ketika mendengar ini, dan buru-buru berkata dengan hormat, Guru, saya akan mengurangi pembunuhan dan berhenti berburu binatang buruan di masa mendatang. Sang guru mengangguk, nadanya lembut tetapi dengan sedikit keseriusan, Tianxia, meskipun kita adalah cendekiawan dan bukan pengikut Buddha, kita harus berbelas kasih sebagai praktisi. Membunuh adalah kejahatan kecil, tetapi jika terus-menerus dilakukan, pada akhirnya akan memengaruhi hatimu. Kamu sangat berbakat, tetapi karaktermu masih perlu ditempa. Ingatlah untuk tidak melupakan gambaran besar karena hal-hal kecil. Kong Tianxia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Murid akan mengingat ajaran guru. Setelah mendengar apa yang dikatakan guru, Namong Xiao Xiao tidak dapat menahan rasa kagum di dalam hatinya. Awalnya ia mengira bahwa sang guru hanyalah seorang ulama besar yang tingkat kultivasinya sangat tinggi. Namun, ia tidak menyangka bahwa ternyata hatinya begitu welas asih dan begitu hormat bahkan kepada orang yang sudah meninggal. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi, Guru, Anda sangat baik hati. Itu benar-benar mengagumkan. Sang guru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, itu hanya masalah sepele, tidak perlu dibicarakan. Ayo, makanlah selagi hangat. Cobalah hidangan vegetarian ini, rasanya pasti lezat. Ye Kui dan Namong Xiao Xiao saling tersenyum, lalu mengambil sumpit mereka dan mulai mencicipi hidangan di atas meja. Meskipun semuanya adalah hidangan vegetarian, masing-masing memiliki cita rasa unik dan sangat berkesan. Selama jamuan makan berlangsung, sang guru berbincang dan tertawa dengan semua orang, dan suasananya pun harmonis. Tepat saat mereka hendak menyelesaikan makan malam, sang guru tiba-tiba bertanya, Tuan Ye, apakah Anda baru-baru ini pergi ke Sekte Pedang Qingyun? Ye Kui berkata, saya baru-baru ini berada di Zhongzhou dan belum pernah ke Sekte Pedang Qingyun. Lalu apakah Anda pernah bertemu dengan rekan Daois Siang? Sang guru bertanya lagi. Ye Kui mengangguk. Ya, sang guru bertanya, bagaimana keadaan rekan Daois Siang? Ye Kui berkata, guru baik-baik saja, baguslah. Sang guru berkata demikian, tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak, menyerahkannya kepada Ye Kui, dan berkata, Tuan Ye, ketika Anda pergi ke Sekte Pedang Qingyun, mohon berikan barang-barang di dalam kotak itu kepada rekan Daois Siang.
Seketika, pandangan semua orang tertuju pada kotak itu. "Senior, bolehkah saya membukanya dan melihatnya?" tanya Ye Kui. "Tentu saja." Guru itu tersenyum. Ye Kui kemudian membuka kotak kayu dan terkejut menemukan ada 4 buah roh merah di dalamnya. "Senior, apa yang sedang kamu lakukan?" Ye Kui bertanya dengan bingung. Sang guru berkata, "Saya tidak punya banyak teman, dan rekan Daoishi yang adalah satu-satunya orang kepercayaan saya. Tolong bawakan 4 buah roh merah ini kepadanya atas nama saya, sebagai tanda salam saya kepada seorang teman lama." Ye Kui berpikir bahwa Kong Tianxia hanya memakan setengah buah roh merah, dan sang guru sekarang mengambil 4 buah lagi dan memberikannya kepada Zi Yang Tianzun, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Senior, bukankah ini agak terlalu mahal?" Sang guru tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Sama sekali tidak. Seperti kata pepatah, emas mudah didapat, tetapi orang kepercayaan sulit ditemukan." Rekan Daoishi Yang adalah seorang kaisar semu dan sesepuh tertinggi dari sekte terbesar di Donghuang. "Saya khawatir keempat buah roh merah ini tidak akan menarik perhatiannya. Chang Sheng, bawakan mereka kepada rekan Daoishi Yang atas nama saya, dan sampaikan salam saya kepadanya. Undang dia untuk mengunjungi Akademi Jixia saat dia senggang." "Baiklah, terima kasih atas nama guruku." Setelah Ye Kui selesai berbicara, dia menyimpan kotak kayu itu. Malam itu, dia dan Namong Xiao tinggal di Akademi Jixia. Harus dikatakan bahwa Akademi Jixia memiliki lingkungan yang tenang dan udara segar, membuatnya sangat cocok untuk ditinggali. Ye Kui bobo nyenyak malam itu. Keesokan paginya, dia dan Namong Xiao mengucapkan selamat tinggal kepada guru dan Kong Tianxia dan kembali ke Zhongshu. Saat kita berpisah, sang guru berkata kepada Ye Kui dan Namong Xiao, "Tuan Ye, Nona Namong, jika kalian memiliki waktu luang di masa mendatang, kalian dapat datang mengunjungi Akademi Jixia kapan saja." Ye Kui membungkuk dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih atas keramah tamahan Anda, Guru. Saya akan sering datang untuk mengganggu Anda." Namong Xiao juga berkata sambil tersenyum, "Guru, Anda telah sangat baik kepada kami. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa mendatang, katakan saja kepada saya dan saya akan melakukan yang terbaik." Sang guru mengangguk sambil tersenyum, "Baiklah, Anda sangat perhatian." Kong Tianxia menepuk bahu Ye Kui dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Ye, ketika tingkat kultivasi saya meningkat, saya akan bertukar pikiran dengan Anda." Ye Kui tertawa dan berkata, "Jangan khawatir, Saudara Kong, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan." Semua orang saling tersenyum, dan suasananya santai dan bahagia. Setelah itu, Ye Kui memanggil pedang Seng Feng dan terbang bersama Namong Xiao di atas pedang. Mereka berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke langit. Tianxia Tuan dan Kong berdiri di tempatnya, mengawasi sosok mereka secara bertahap menghilang sampai mereka tidak lagi bisa dilihat. Kekecewaan melintas di mata tuannya, tetapi itu dengan cepat tersembunyi melirik Kong Tianxia, nada suaranya membawa sedikit arti yang mendalam. "Lebih baik tidak memiliki hati untuk membuktikan kebenaran. Jalan untuk membuktikan kebenaran itu sangat berbahaya. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan ditakdirkan. Tidak ada hal yang buruk sehingga Anda dapat melihat situasi dengan jelas dan tetap berpikiran normal." Kong Tianxia menatap punggung sang guru dan tak dapat menahan perasaan campur aduk dalam hatinya. "Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah ada kultivator di dunia ini yang tidak ingin mencapai pencerahan dan menjadi kaisar? Terlebih lagi, dia sangat jenius." Dia tahu betul bahwa sang guru memiliki harapan besar padanya, tetapi dia juga tahu bahwa kesenjangan antara dirinya dan Ye Kui tidak dapat ditutupi dalam waktu semalam. "Mungkin ini takdirku," Kong Tianxia berkata dalam hati. Pada saat ini, suara guru terdengar di telinganya. "Tianxia, mulai sekarang, kamu dapat masuk dan keluar dari perpustakaan dengan bebas." Kong Tianxia awalnya tertegun, lalu membungkuk dan berkata, "Terima kasih, Guru." Pada saat yang sama, Ye Kui dan Namong Xiao terbang dengan pedang mereka, melintasi awan. Keduanya berpegangan tangan, dan Namong Xiao menyandarkan kepalanya di bahu Ye Kui, tampak sangat bahagia. Dia tidak menyangka bahwa perjalanan ke Akademi Jixia ini akan memberinya keuntungan besar, yang akan membuat tingkat kultivasinya melambung tinggi. Ye Kui tiba-tiba bertanya, "Saudari Xiao, menurutmu orang seperti apa guru itu?" Namong Xiao menjawab tanpa ragu, "Guru sangat memahami sejarah dan zaman modern,
memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dan baik kepada orang lain. Dia bahkan tidak tahan memakan daging buruan. Dia penyayang dan layak menjadi sarjana yang hebat. Yang terpenting adalah dia sangat baik kepada kita. Dia tidak hanya membiarkan kita minum air mancur awet muda dan memakan buah roh merah, dia juga membiarkan kita memasuki lantai 18 perpustakaan. Kau tahu, bahkan murid langsungnya tidak memiliki kesempatan seperti itu. Ye Kui mengangguk dan berkata dengan serius, "Ya, guru benar-benar baik kepada kita, begitu baiknya sampai-sampai sedikit tidak terduga." Melihat Ye Kui tampak sedikit serius, Namong Xiao tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Kepala paviliun, menurutmu orang seperti apa guru itu?" Ye Kui merenung sejenak dan berkata perlahan, "Guru memang seperti yang Anda katakan, berpengetahuan luas, berbakat, dan sangat berprestasi, dan dia lembut dan penyayang. Dia begitu baik kepada kita sehingga saya merasa sedikit tersanjung, tetapi..." Pada titik ini, Ye Kui berhenti sejenak dan nadanya menjadi sedikit ragu-ragu. "Tapi apa?" tanya Namong Xiao. Ye Kui meliriknya dan berbisik, "Saudari Xiao, apakah menurutmu guru adalah orang jahat?" Bersambung.